teman-teman. Jadi hari ini aku baru bangun dan habis cuci muka. Kali ini kayaknya aku bakal mau ke pasar jalan kaki. Tapi sebelumnya aku dandan dulu kali ya. Aku pakai ini, muka aku pucat banget ya guys. Jadi aku tuh kalau keluar jarang banget make upan. Paling ya pakai lip balm atau lipstick atau pakai ya untuk warna bibir aja. Dan pakai kayak sunscreen atau pakai aloe vera bisa juga. Kalau pakai bedak itu kayak kalau ada acara-acara aja ya guys. Ini aku pakai dulu OMG-nya biar nggak pucat aja kalau lagi di jalan. Lanjut, ini aku pakai aloe vera aja pagi ini dan aku tap-tap aja ya guys biar muka lebih fresh aja. Sebenarnya tuh aku tuh sesimpel itu kalau mau pergi deket-deket ya, deket rumah, bukan yang jauh-jauh kayak gitu. Cuman kayak gini karena aku juga belum mandi kan. Guys, udah siap, waktunya kita berangkat. Bye-bye, ikutin terus ya kegiatan aku hari ini. Oke, pagi ini sangat-sangat dingin ya. Aku pakai jaket dulu. Lanjut, aku perjalanan menuju toko sayur ya guys. Dan ini tuh jalannya masih sepi banget karena masih pagi, hanya beberapa motor dan mobil yang lewat. Jadi guys, setiap pagi kalau aku mau belanja sayur atau beli sarapan, aku tuh seneng banget kalau ngelihat sekeliling aku karena hijau-hijau dan udaranya seger banget. Dan ini aku habis beli nasi ayam ya buat sarapan nanti. Ini aku jalan kaki. Jadi selama aku di Jogja itu aku nggak pernah punya motor ya guys. Jadi kemana-mana selagi itu dekat aku jalan kaki aja atau aku pakai Maxim, dan juga aku kadang numpang teman aku. Tapi seseru itu sih di Jogja. Cuman ya kendalanya kita sepi aja karena apa-apa serba sendiri kayak gitu. Kayaknya aku bakal mau beli bingung. Oke, udah sampai aja di pasar. Pertama yang aku beli adalah ayam ya guys, karena ini cepet banget habis dan aku selalu pilih paha atas. Aku selalu beli 10.000 karena yang makan tuh cuman aku. Nah, kalau banyak-banyak tuh kayak belenger gitu loh, kayak enek kayak gitu. Dan ini lumayan banyak banget. Aku sengaja minta potongin rica-rica sama bapaknya. Lanjut, aku beli sayur. Dan guys, ini aku udah selesai belanjanya, tapi nggak ke video aja. Terus aku mampir ke supermarket terdekat ya. Ini aku kayak cari kopi-kopi gitu, sama mau beli bumbu-bumbu racik. Dan ini aku pilih-pilih bumbu-bumbu racik ya. Kayaknya aku untuk marinasi ayam aku pakai racik aja. Dan sebenarnya tuh pakai racik tuh kayak awet aja dan enggak amis. Jadi aku kalau masak ayam selalu kurebus dulu atau diungkep dulu ya pakai bumbu racik. Lanjut, aku beli perkopian ya guys, karena kalau aku nugas selalu pakai kopi biar awet mataku. Oke, ini udah selesai aja aku belanjanya. Dan ini transisi ya, aku langsung pulang. Kita tutup gerbang dulu ya guys. Dan ini udah sampai aja, aku mau eksekusi barang-barangku.
Oke, langsung aja aku buka plastiknya. Ini ada minyak harganya 5.000 dan telur harganya tuh sekitar 15 ribuan. Ini aku ada beli Pepsodent karena orderku habis ya guys. Dan per mie kari ayam aku beli satu doang karena untuk malam. Ini ada sasa, jadinya sasa ya bukan racik. Nah, untuk bumbu ungkep ayam. Lalu yang inti adalah belanja sayur mayur. Dan ini tuh sebenarnya beda-beda tempat ya, cuman gak ke video aja. Ini ada tahu, ada kelapa parut, dan nantinya akan kubuat sambal gitu. Ini ada buncis, dan ada juga oncom ya. Oncom murah banget guys, ternyata 1.000 dapat 3 bungkus oncom. Dan pasti ada ayamnya juga. Ini sayur mayur, ada kentang, wortel, cabai, dan kangkung guys. Hari ini tuh aku nggak mau masak, cuman aku mau kayak ungkep ayam aja. Dan sayur mayurnya mau aku simpan dalam kulkas untuk beberapa hari ke depan gitu. Pertama aku mau buka bungkus ayamnya dulu ya, yang nanti ayamnya bakal aku cuci dulu. Lanjut ini aku mau wadahin sayur-sayuran kayak buncis kayak gitu. Nanti aku bersihkan dulu. Sebenarnya tuh wadah sayur aku tuh banyak, tapi aku bingung simpannya di mana. Aku kadang lupa ya guys. Ini aku beli kelapa parut harganya 2.000 aja, yang nantinya akan aku buat sambal kelapa kayak gitu. Terus lumayan banyak sih kelapanya tadi aku beli. Kalau kita pintar nawar bisa dapat murah sih guys. Ini aku oncom yang tadi aku bilang 1.000 dapat 3. Mantap banget kan? Untuk anak kos kayak aku kayak gini tuh cocok banget beli yang murah-murah tapi enak, endul kayak gitu. Dan aku beli wortel juga sebiji. Sebenarnya untuk makan beberapa hari doang. Lanjut aku cuci ya, cuci ayamnya dulu biar bersih karena kan kita nggak tahu ya di pasar pengolahannya kayak gimana, pemotongan ayamnya kayak gimana. Ini kita bersihin dulu ayamnya. Kayaknya setiap beli daging harus dicuci dulu kan ya guys, sampai bersih gitu. Dan ini aku buat konten tuh hari Jumat pagi karena aku nggak kerja ya, ini aku libur. Oke, ini ayamnya udah mulai bersih, jadi aku tiriskan dulu ya guys. Sementara aku cuci tangan dan aku mau ngerjain yang lain. Lanjut aku mau bersihin buncis, dan di sini buncisnya murah ya, harganya 3.000 seplastik putih itu. Dan sebenarnya tuh aku bukan yang kayak tipe yang kayak nyimpen makanan untuk beberapa hari ke depan, bukan. Tapi karena budget aku alhamdulillah lebih, makanya aku mau beli kayak gini, coba untuk beberapa hari ke depan nyimpan makanan kayak gitu. Dan guys, tahu nggak sedikit cerita ya. Jadi tadi malam itu aku tidurnya jam 2 pagi karena malamnya itu aku minum kopi, dan minum kopi itu ngaruh banget untuk apa ya, bertahan, mata kita bertahan ya. Karena niat aku tuh mau belajar, alih-alih aku jam 1 belum bisa tidur, akhirnya bisa tidurnya jam 2 gitu. Dan di sini juga udaranya segar, tapi agak-agak mendung, cuman nggak hujan ya guys. Sejujurnya aku tuh sendiri karena ini hari libur, teman-temanku pada pulang kampung semua, dan aku memutuskan untuk tidak pulang kampung karena aku pengen buat konten ya, a day in my life kayak gini. Jadi kalau aku pulang di rumah aku tuh sinyalnya jelek banget guys, karena sangat-sangat gunung ya, pegunungan. Rumah aku tuh ada di pegunungan, jadi hanya kartu-kartu tertentu yang menangkap sinyal wifi kayak gitu tuh sebenarnya ada, tapi hanya kartu-kartu tertentu kayak gitu. Jadi males juga kalau harus pasang kartu yang lain kayak gitu kan. Oke guys, ini buncisnya udah mau selesai aja. Sebenarnya tuh nggak lama sih, karena aku cuma bersih-bersih doang, langsung aku cuci ya. Lanjut ini aku mau buka tahunya harga 5.000 kalau nggak salah ya. Tahunya juga mau aku potong kecil-kecil untuk beberapa hari ke depan, cuman untuk aku simpan aja.
Dan aku beli juga oncom. Oncom ini aku beli yang tadi 1000 dapat 3 bungkus kayak gitu. Kan lumayan ya guys buat sambal. Oncom itu enak banget kalau dibuat sambal gitu. Aku tuh tahu oncom pas SMA kelas 3 ya. Waktu itu ada kemah, jadi salah satu teman aku bawa oncom. Dan ternyata harganya semurah itu guys. Lumayan kan untuk anak kos. Jadi ini aku buka dulu plastiknya. Aku beli 3 biji, beli 1000 aja. Karena kalau kebanyakan juga belenger ya. Lanjut, ini aku bersihin wortel dan kentangnya ya guys. Dan aku beli satu karena ya itu tadi aku pengen masak kayak steak gitu, masak setengah matang kayak gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu jago-jago masak ya, cuman karena aku ngelihat ibu aku sering banget masak, jadi kayak melihat jadi aku bisa kayak gitu. Wortelnya udah selesai aku kupas ya guys. Lanjut aku kupas kentang, dan kentangnya aku juga beli satu karena aku juga pengen satu. Ini kentangnya udah selesai aku kupas, jadi videonya aku cepatin aja ya guys. Jadi sampahnya mau aku buang, tapi aku masukin ke plastik dulu. Karena kalau kita masak, terus dapurnya kayak banyak sampah gitu, nggak enak ya dilihat. Oke, lanjut, ini aku ada kangkung. Kangkungnya juga mau aku bersihin ya guys. Tapi sebelumnya aku mau pindahin kameraku dulu ke posisi yang lain karena aku pakai satu kamera gitu ya. Ini aku beli kangkung cabut karena kalau menurut aku lebih enak kangkung cabut ya, yang masih ada akarnya kayak gitu. Karena bentuknya juga yang kecil gitu. Terus kalau ditumis pakai terasi itu enak banget. Dari aku kecil aku suka banget kangkung, tempe, tahu gitu. Jadi guys, ini tuh bukan untuk makan langsung ya, tapi untuk beberapa hari ke depan. Akan aku simpan kangkungnya dalam kulkas. Karena juga kan kulkas di tempat mes aku juga terbatas ya guys. Itu kan kulkas untuk bersama. Jadi kita pintar-pintar aja untuk menata barang-barang milik kita kayak gitu. Ini aku potong, aku belah dua ya kangkungnya karena kita nggak tahu ada kotoran di dalamnya atau hewan. Takutnya kan ada hewan di dalam batang kangkungnya, jadi kayak geli aja. Nanti aku bakal cuci dengan bersih kayak gitu. Sambil aku bersihin kangkung, aku mau cerita sedikit. Jadi guys, semenjak aku tinggal di mes, ada beberapa kejadian horor yang mungkin sampai saat ini belum terkuak misterinya ya guys. Jadi aku tuh udah sekitar 1 tahun di mes ini. Dan ada beberapa orang yang tinggal di mes sama aku juga. Tapi setiap malam, setiap pukul 22 malam, jam 10 malam gitu, ada suara-suara orang bekerja kayak nukang lah atau bersihin atau betulin atap kayak gitu. Tapi sejauh ini aku belum menemukan sumber suara itu. Sampai awal-awal tuh aku sampai beberapa kali survei ke beberapa tempat dan itu gak ada sama sekali suaranya. Karena di samping mes aku juga lapangan, di belakangnya juga perumahan orang, dan aku yakin betul tidak ada yang bekerja malam kayak gitu sih. Cuman akhirnya lama-kelamaan terbiasa dengan suara itu, jadi ya biasa aja kayak gitu guys. Cuman untuk anak-anak baru yang baru pindah ke mes itu kayaknya lebih serem sih, kayak serem aja. Cuman aku enjoy aja dengan suara itu. Kalau untuk takut juga nggak terlalu takut sih, cuman aku lebih kayak penasaran aja kayak gitu, sumber suaranya dari mana kayak gitu guys. Oke, lanjut, potong kangkungnya udah selesai ya guys. Videonya aku cepatin aja. Ini aku mau wadahin air buat ongkap ayam, atau lebih tepatnya ngerebus ayam. Jadi aku wadahin air nggak yang penuh-penuh ya, sedang-sedang aja karena ayamnya juga sedikit dan airnya juga nggak sampai setengah juga. Ini aku buang dikit karena kebanyakan ya guys. Dan lanjut aku hidupin kompor. Ini kompor 2 tungku ya.
Tapi aku langsung masukin ayam aja karena kelamaan nunggu nunggu airnya mendidih, jadi aku cemplung ayamnya aja. Ini aku pengambilan video sangat susah ya guys, karena meja dapurnya itu sangat pendek, jadi akunya yang tinggi, susah banget, dan menghadap ke utara juga. Ini posisi ayamnya, kita tunggu. Dan gak lupa aku masukin bumbu ungkepnya yang tadi aku beli. Jadi aku tuh gak jadi beli bumbu rancik, aku jadinya beli sasa ya guys. Sasa sebenarnya sama-sama enak aja. Dan aku tuh sangat setiap beli daging aku selalu ungkep dulu, karena kalau langsung aku goreng atau langsung aku masak, dan beberapa kali tuh aku nggak pinter masaknya, selalu ada aja kayak berdarah dikit atau tulangnya berdarah lah, dagingnya masih berdarah kayak gitu. Makanya aku langsung ungkep aja dulu, jadi kalau digoreng sebentar pun dagingnya nggak bakal berdarah kayak gitu. Lanjut, ini aku mau nyimpan telur ya, yang aku beli tadi sekitar 15.000. Ini ada kayak setengah kilo gitu. Nah, aku tuh isinya tuh ya lumayan banyak, dan telurnya juga gede-gede ya guys, untuk beberapa hari. Ini aku cuci buncis yang tadi udah aku bersihkan, langsung aku cuci aja biar bersih dengan air mengalir ya guys. Saranku kalau habis beli sayur atau buah langsung dicuci ya guys, karena kita nggak tahu kuman-kuman yang ada di sayurnya kayak gitu. Ini tahu juga aku cuci, dan aku cuci tangan dulu ya guys. Lanjut, ini aku mau bersihin yang lain lagi, karena aku bingung juga pemasangan kamera aku ya. Nah, ini baru aku cuci kangkungnya aku cuci dengan bersih, karena masih banyak tanah ya, ada tanah-tanahnya. Jadi sebisa mungkin aku bersihin pakai tangan kayak gini. Mungkin cara-cara teman-teman di rumah beda-beda ya. Kalau aku kayak gini cara cuci kangkungnya, jadi aku selalu bilas 2 kali gitu biar bersih aja. Potong buncisnya ya guys, ini aku potong dadu, nggak terlalu pendek juga nggak terlalu panjang, sedang-sedang aja, karena sesuai selera juga teman-teman. Kalau mungkin beda versi ya, karena aku pengen dimasak kayak modelan steak kayak gitu setengah matang, jadi aku potongnya kayak dadu-dadu aja. Dan ini aku memposisikan kamera aku agak bingung juga ya. Dan ini tin wall, kayaknya tin wall ya. Aku punya tin wall ini sebenarnya banyak, tapi nggak tahu simpan di mana, dan aku juga lupa ya. Ini aku dapat beberapa tin wall untuk sayur aku potong aja seperti ini, dan itu juga nggak terlalu pendek ya. Singkat cerita, buncisnya udah aku potong ya seperti ini. Lanjut, aku mau potong wortel kentang ya. Jadi aku potong juga memanjang aja. Aku bagi menjadi 3, terus aku potong panjang-panjang kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu kalau mau nyetok sayur, apalagi kan dimakan sendiri, jadi kayak ya udah, kalau hari ini pengen makan apa sesuai mood kayak gitu. Jadi aku potongnya kayak gini ya, nggak tebal juga nggak tipis, sedang-sedang aja. Nggak aku potong dadu, tapi memanjang juga, melebar. Dan ini nanti aku bakal bisa dibuat tumis atau tak goreng juga bisa.
Ini kayaknya tahunya dapat 5 gitu ya guys, dan lumayan besar-besar. Tapi ada beberapa tahu yang kalau kita nggak bisa milih itu bakal amis dan bau. Aku juga nggak tahu penyebabnya apa. Tapi ini alhamdulillah dapat tahu yang segar ya. Aku wadahin dulu. Pertama aku wadahin tahu sama oncom ya. Tahunya aku wadahin di wadah yang bersekat-sekat gini. Pertama ada tahu. Lanjut, ini ada juga wadah yang sekat 3. Jadi ini untuk kentang, buncis, wortel kayak gitu. Aku punya 2 wadah ya guys. Pertama aku masukin kentang dulu. Waktunya aku tutup ya. Ini aku mau lanjut wadahin pakai tinwal yang satunya lagi untuk perbuncisan ya guys. Buncis. Jadi buncisnya tuh lumayan banyak sih kalau udah dipotong. Makanya aku bagi 3 aja. Oke, karena ayamnya udah meresap bumbunya dan masih panas juga ya guys. Ini aku wadahin aja pakai tinwal lagi. Dan ini aku tunggu sampai berapa menit sampai ayamnya dingin ya, baru aku masukin kulkas. Karena kalau pas panas-panas itu bikin kulkas rusak kayak gitu. Oke guys, semua sayur sudah tersimpan dengan rapi dan cakep-cakep banget ya. Ada kangkung, buncis, kentang, wortel, cakep pol. Dan yang pasti ada tahu dan oncom. Terima kasih ya guys yang udah nonton video vlogku hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye.